Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beserta al-mukarramun, para asatidzah, para alim ulama, para ustadz yang hadir di majelis ini. Kita bersyukur alhamdulillah bisa hadir dalam kegiatan kajian kitab ya. Dan insyaallah kajian kita terkait dengan fitnah ya, fitnah akhir zaman. Dan kajian kitab ini yang akan kita bawakan adalah kitab An-Nihayatu fil Fitan wal Malahim. Ini kitab yang saya bawakan, dan kitab ini ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Salawat berangkaikan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumil mahsyar kelak insyaallah. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti kita di hari kiamat tidak ada gunanya anak-anak, tidak ada gunanya harta, tidak ada gunanya posisi, kecuali yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang lurus. Jadi kita nanti datang ke hari kiamat itu nafsi-nafsi ya, sendiri-sendiri. Dan bahkan nanti di hari kiamat antara suami dengan istri macam musuhan ya, macam enggak kenal. Ya, begitu juga dengan anak-anak ya, bapak sama anaknya macam enggak kenal. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang dengan hati yang lurus, yang selamat ya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk kepada kajian kita, berkenalan dulu dengan Ibnu Katsir. Siapa ini Ibnu Katsir rahimahullah ya. Namanya Ismail ibn Umar bin Katsir bin Adwa bin Katsir al-Qurashi ad-Dimashqi, al-mulaqab bi Abil Fida. Jadi Ibnu Katsir ini namanya Ismail ya. Dan ada dua kakeknya yang namanya Katsir ya. Ibnu Katsir bin Adwa bin Katsir. Jadi ada dua kakeknya yang namanya Katsir, sehingga dia lebih dikenal dengan Ibnu Katsir. Al-Qurashi, berarti Ibnu Katsir ini walaupun tinggalnya di Damaskus, Syria, tapi dia keturunan Quraisy. Ya, menunjukkan bahwa orang-orang Quraisy kan pada menyebar ya di seluruh penjuru bumi ya. Dari utara ke selatan, ke barat, ke timur ya. Dan termasuklah Ibnu Katsir ini lahirnya di Damaskus, tetapi dia orang Quraisy. Dan Ibnu Katsir ini Bapak Ibu lahirnya tahun 700 Hijriah. Sekarang ini tahun berapa? 1447. Nah, nanti mau 48 ya, berarti sudah setengahnya ya, lebih dari setengah ya tahun Hijriah yang sudah berlalu ya. Jadi Rasulullah SAW hijrah pada tahun pertama Hijriah kan gitu kan. Hitungan Hijriah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ketika Rasulullah SAW hijrah ya. Walaupun hijrah Rasulullah SAW bukan di bulan Muharram, tapi karena memang awal bulan daripada tahun Arab itu adalah Muharram, maka awal permulaan tahun Hijriah itu adalah awal bulannya adalah Muharram ya.
Jadi Ibnu Katsir ini lahir tahun 700 Hijriah. Berarti ya sekitar kurang dari 700 tahun setelah Rasulullah SAW wafat. Ya, cukup lama juga ya Bapak Ibu ya. Kemudian beliau wafat tanggal 26 Sya'ban 774 Hijriah. Jadi usianya berapa? 74 tahun. Seorang ulama besar. Dan Ibnu Katsir ini Bapak Ibu jamaah sekalian banyak menulis kitab-kitab ya. Yang paling fenomenal ya kitab beliau yang paling panjang ya, yaitu kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Beliau menuliskan sejarah ya, dari mulai bumi diciptakan sampai sejarah ketika beliau hidup ya. Jadi sejarah ditulis nih dari mulai bumi diciptakan atau alam ini diciptakan dari apa, seperti apa, yang diambil dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dari Al-Quran, dari hadis-hadis Rasulullah, dari Israiliyat, semua lah dimasukkan. Tetapi beliau ahli riwayat, sehingga mana riwayat yang sahih, mana yang dhaif, ya, mana yang bisa diambil, mana yang enggak, itu beliau jelaskan. Ya, jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ini kitab fenomenal. Di rumah saya juga ada nih kitab ini, segini apanya, berjilid-jilid, ya, berjilid segini. Dan kitabnya bukan kecil gini, ini kan termasuk kecil, dia tinggi segini kitabnya, ya. Dan jilidnya sangat banyak. Kemudian hurufnya kecil-kecil, rapat-rapat. Kitab yang di rumah saya. Jadi begitulah luar biasanya beliau menulis sejarah, ya. Termasuk di situ sejarah para nabi ada di situ, sejarah para kaum terdahulu, ya. Sejarah Nabi Muhammad SAW, sejarah Khulafaur Rasyidin, sejarah Bani pada kekhalifahan ataupun pemerintahan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, ya. Jadi kalau kita lihat jamaah sekalian, Ibnu Katsir ini tahun 700 ini ya melewati, ya. Sudah lewat itu rezim Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan seterusnya, ya. Dan sangat lengkap. Jadi ketika Imam Ibnu Katsir ini menulis Al-Bidayah wan Nihayah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yaitu sejarah dari mulai diciptakannya alam raya ini sampai pada zaman hidup beliau tahun 700 Hijriah. Kemudian beliau nulis buku ini. Nah, ini An-Nihayatu fil Fitan wal Malahim. Jadi kitab ini Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah adalah kitab lanjutan daripada sejarah yang beliau tulis. Maksudnya apa? Jadi kalau peristiwa-peristiwa yang terjadi, ya, pada masa hidup beliau, kemudian pada masa atau peristiwa pada masa sebelum beliau ada, itu kan namanya sejarah, ya. Maka An-Nihayatu fil Fitan wal Malahim ini adalah merupakan, ya, isinya, ya, itu peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Nah, jadi ini kitab ini peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, ya. Baik itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, peristiwa yang akan terjadi ini betul-betul sudah terjadi, karena kita kan antara beliau dengan kita selisih 700 berapa Pak? 747 tahun, kan gitu ya? 748 tahun nanti kalau genap misalkan, ya. Berarti dari mulai hidup beliau, ya, 740 sekian tahun itu sampai hari ini, itu diantara yang beliau tuliskan itu terjadi, gitu. Sudah terjadi. Nah, nanti coba makanya kita dalami ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan termasuk juga jamaah sekalian, ya, beliau menuliskan tentang peristiwa hari kiamat. Nah, ya, akan terjadi seperti apa, ya. Jadi kalau Bapak Ibu tahu, mohon izin, mohon maaf ya, Ustadz siapa yang disebut dengan Ustadz akhir zaman namanya? Ingat enggak? Ustadz Zulkifli, lupa saya nama ini. Hah? Yang dari Sumatera Barat ya? Iya, atau Riau.
Jadi Bapak Ibu, saya melihat beliau menyampaikan kajian itu mayoritas daripada apa yang beliau sampaikan diambil dari kitab ini. Ya, di sini lengkap hadis-hadis, ayat-ayat Al-Qur'an yang bercerita tentang fitnah. Jadi yang pertama Al-Bidayah wan Nihayah. Kemudian tafsir. Jadi Imam Ibnu Katsir rahimahullah juga menulis kitab tafsir, di rumah juga ada kitabnya 4 jilid. Ya. Dan itu termasuk kitab tafsir yang ditulis secara riwayatan. Ya, makanya beliau kalau menyebutkan ayat Al-Quran kemudian menafsirkannya dengan sabda Rasulullah SAW dengan hadis, itu berikut juga dengan riwayatnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi hadis ini siapa yang meriwayatkan, dari siapa, dari siapa, dari siapa, dari siapa, sampai Nabi Muhammad SAW itu nama orang-orangnya ada. Ya, itu namanya tafsir riwayatan namanya. Ya. Dan sebagai rujukan tafsir ini, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, disebut dengan tafsir klasik juga, karena tafsir riwayah yang cukup matang ya. Dan tafsir riwayah ini biasanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah dikenal oleh kebanyakan ya para ulama itu tafsir At-Tabari. Nah, itu tahun kalau nggak salah abad kedua Hijriah ya. 500 tahun mungkin sebelum ya Ibnu Katsir lahir ya. Ini luar biasa ini Bapak Ibu. Kemudian ada juga kitab Ikhtisar Ulumil Hadits. Jadi beliau juga nulis kitab ringkasan tentang ilmu-ilmu hadis. Kemudian ada juga ringkasan Sirah Ar-Rasul, perjalanan hidup Rasulullah SAW. Ada juga Tabaqatus Syafi'iyah ya, dan juga Manaqib Asy-Syafi'i. Nah, juga beliau tulis ya. Jadi beliau ini ahli ya, ahli tafsir, ahli Al-Qur'an, ahli tafsir, ahli hadis, ahli sejarah, ahli fikih ya, luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kitab tafsir beliau itu ditulis ya tentang berbagai keahlian yang beliau miliki ya. Banyak di sini kitab-kitab beliau. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, untuk mengambil berkah daripada kegiatan ini, kajian ini, langsung saja lah ya kita masuk ke dalam kajian ya. Beliau menuliskan pertama Bismillahirrahmanirrahim. Karena memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua yang tidak ditulis dengan bismillah maka dia akan sia-sia. Semua yang tidak dimulai dengan bismillah kata Rasulullah SAW maka dia akan sia-sia. Makanya kita jamaah sekalian sebelum memulai apapun ya, kita baca bismillah ya. Termasuk wudu itu baca bismillah ya. Habis niat atau sebelum niat bismillah kita niat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam wa ba'd ya. Ini selawat kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Fahadza kitabul fitan wal malahib. Nah, ini adalah kitab tentang fitnah-fitnah yang akan terjadi, kata Ibnu Katsir. Fitnah-fitnah yang akan terjadi. Wal malahib, dan gejolak, benturan yang keras antar umat manusia, peperangan, pembunuhan yang terjadi setelah kehidupan atau wafatnya Rasulullah SAW. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sebagiannya ya fitnah-fitnah yang terjadi itu sudah diceritakan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Ya, karena itu sudah bagian dari sejarah. Ya. Tapi kalau seandainya kita melihat ya yang dituliskan itu Bapak Ibu ya, tentunya bagi sabda Rasulullah SAW itu adalah prediksi, kan gitu ya. Misalkan Rasulullah SAW memberikan prediksi bahwa setelahku nanti yang akan menjadi pemimpin itu Abu Bakar misalnya, tapi dengan bahasa isyarat ya, bukan dengan bahasa pelantikan, penunjukan, tidak ya. Contohnya nanti kita bahas ya. Jadi Bapak Ibu jamaah rahmatullah, yang pertama fitnah, yang kedua malahib. Kalau fitnah itu pada pertemuan yang lalu saya sudah jelaskan tentang fitnah ya, bahwa
Harta dan anak-anak yang dititipkan kepada kita itu adalah fitnah, ujian bagi kita. Ya, jabatan ujian, harta juga ujian. Ya. Kita punya pemimpin juga fitnah. Bagi pemimpin, rakyatnya juga bisa jadi fitnah. Ya. Bagi suami, istrinya jadi fitnah. Bagi istri, suami itu juga bisa jadi fitnah. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, maka kitab ini terkait dengan fitnah-fitnah yang terjadi, yang diprediksi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wal malahim. Nah, tadi saya sudah jelaskan wal malahim di sini hiya al hurub asyadidah, peperangan yang dahsyat. Ya. Sekarang ini sejak zaman Rasulullah SAW, ya, sampai hari ini udah banyak perang ya. Kira-kira perang dunia pertama tahun berapa? Tahun berapa perang dunia pertama? Hah? Itu setelah wafatnya Rasulullah SAW kan, perang dunia pertama. Ya, nggak terhitung lagi berapa ratus juta atau berapa juta orang yang terkorban dalam peperangan itu. Ya. Perang dunia kedua. Nah ini lagi udah mau masuk perang dunia ketiga. Ya, udah mulai lagi Israel, Amerika lawan Iran, Ukraina lawan Rusia, nanti bisa berkembang, nauzubillah min dzalik. Itu namanya malahim. Ya. Peperangan itu memberikan fitnah dan dampak yang luar biasa, baik itu sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan. Ya, memberikan dampak. Tiba-tiba barang udah mahal aja, dolar naik. Ya. Kita punya emas nggak berharga, bisa jadi nanti. Ya. Sampai prediksi Rasulullah SAW, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, bahwa nanti di akhir zaman perangnya itu nggak pakai bom, balik lagi pakai kuda sama pedang balik. Nah itu kalau kita ngelihat zaman sekarang udah semakin semakin canggih teknologi itu, kita melihatnya mana mungkin kan gitu ya. Cuman kalau kita tengok listrik tuh mati, nah, ya Bapak Ibu listriknya mati nggak di rumah? Ada ya, kena giliran juga kan? Ya bisa jadi lama-lama bumi ini terlalu letih sehingga tidak bisa melahirkan energi. Ya bisa jadi ya balik ke pedang sama kuda balik. Ya masak pun pakai arang, pakai kompor dari kayu balik. Ya bisa jadi, dan itu bisa jadi saja. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Fi akhir zaman mimma akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzakara asyrat as-saah wal umur al-idham allati takunu qabla yaumil qiyamah. Jadi yang diceritakan tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman dalam kitab ini. Ya. Mimma yajibul iman bihi. Nah, kita wajib beriman. Kalau sudah ada ayat Al-Qur'annya, sudah ada hadis-hadis Rasulullah SAW itu udahlah, ya. Nggak usah sok pandai lagi gitu ya kan, nggak usah sok paten gitu. Ya. Bahwa kebanyakan dari yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu sudah terjadi gitu. Rasulullah SAW belum wafat lagi sudah menyampaikan hal-hal gaib yang akan terjadi, dan itu sudah terjadi dan sudah banyak yang terjadi. Ya. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa Rasul kalau sudah bercakap, berkata-kata, menyampaikan sabda beliau, itu tidak menyampaikannya dengan hawa nafsu, tetapi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, ini ya. Yang pertama, rahmatullah azza wa jalla bi ummati Muhammadin alaihi salatu wasallam. Rahmat Allah ya azza wa jalla kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita lihat banyak kasih sayang Allah yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Umat Nabi Muhammad SAW sebetulnya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, bisa semua manusia yang hidup pada zaman Nabi Muhammad dan seterusnya hari kiamat adalah umat Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa? Mereka wajib beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Tapi yang dimaksud di sini umat Nabi Muhammad SAW adalah orang yang beriman. Orang yang beriman itu mendapatkan rahmat tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara rahmat Allah kepada orang-orang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ya, dari sisi umur, usia,
memang pendek-pendek, ya. Usia kita kan pendek-pendek kan, Pak. Sekarang orang jarang yang hidupnya panjang-panjang ya usianya. Ya. Kalau dulu ribuan tahun atau berapa ratus tahun ada, ya kan? Zaman sekarang Rasulullah SAW 63 tahun. Kalau ibaratnya kajian-kajian terkait dengan usia, ya kalau udah lewat usia kita 63 tahun, katanya apa, Pak? Bonus. Rasul aja dikasih 63 tahun, ya kan? Ini ada pula yang 65 tahun, ya kan? 70 sekian tahun, 100 tahun juga ada. Itu bonus, ya. Jadi Bapak Ibu pendek-pendek, tetapi ya pahala yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW ini besar-besar. Makanya dulu umat terdahulu beribadah, ibadahnya itu lama, panjang, tapi pahalanya kecil. Umat Nabi Muhammad SAW umurnya pendek, tapi dengan usia segitu itu mampu menghasilkan pahala yang jauh lebih besar daripada umat-umat terdahulu yang umurnya lebih panjang. Itu salah satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahala itu bukan sekedar dari kebaikannya saja, maksudnya kebaikan di situ yang kita lakukan, ya. Kita mengerjakan kebaikan bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai berlipat-lipat. Dari mulai 10 kali lipat sampai kalau infak sedekah 700 kali lipat. Kan gitu kan? Itu dari sisi kebaikan yang kita lakukan. Ada juga dari sisi tempatnya. Dari sisi tempatnya, misalkan sholat di masjid atau sholat berjamaah itu 27 kali lipat dibandingkan sholat sendiri. Sholat di masjid itu berlipat-lipat lagi. Kemudian jamaah sekalian, sholat di Masjidil Haram, ya, itu 100.000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid lain, ya, dan seterusnya. Ada juga dari aspek apa? Waktu, ya. Misalkan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, ya. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, ya. Waktu juga dari tanggal 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah, ya. Walayalin asyar disebutkan dalam Al-Quran. Rasulullah SAW sampai bersabda bahwa ketika kita melakukan amal di waktu tersebut, kata Rasulullah SAW, itu pahalanya, ya, tidak ada yang bisa menandingi. Pahalanya tidak ada yang bisa menandingi kalau kita beramal pada tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah, ya. Bahkan sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah beramal di 1 sampai 10 Zulhijjah itu lebih besar pahalanya dibandingkan berjihad fisabilillah, berperang di jalan Allah? Kata Rasulullah SAW, lebih hebat lagi itu. Lebih hebat daripada berperang di jalan Allah, kata Rasul. Padahal yang diyakini para sahabat berperang di jalan Allah, ya, kemudian mati syahid, itu lebih besar pahalanya dibandingkan beramal dengan amalan apapun. Tapi Rasul mengatakan 1 sampai 10 Zulhijjah lebih besar pahalanya kalau beramal ketika itu dibandingkan berjihad fisabilillah walaupun mati sekalipun. Nah, illa kata Rasulullah SAW, kecuali yang bisa mengimbanginya itu adalah seseorang yang dia berangkat berperang fisabilillah, kemudian jamaah sekalian dalam peperangan itu terkorban nyawanya, mati syahid dia. Kemudian dia bawa, ya, sebelum berperang itu dia bawa dalam berperang itu seluruh hartanya. Jadi hartanya, rumahnya, kebunnya, harta yang disimpan di bank misalkan, semua dibawanya untuk berjihad fisabilillah. Habis semua hartanya, hilang nyawanya, kata Rasulullah SAW. Hanya itulah yang bisa menandingi, kata Rasul, beramal dari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah, ya, menandakan bahwa kita umat Nabi Muhammad SAW ini diberikan pahala besar pada waktu-waktu tertentu, pada tempat-tempat tertentu, dan pada amal-amal tertentu. Kalau ini dibahas panjang juga ini sebetulnya, ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian yang dimaksudkan rahmat di sini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Al-Fitan wal Malahim.
kemudian Al-Hakim, kemudian ada juga Al-Hindi di Kanzul Ummal. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ummati hadhihi ummatun marhumah. Bahwa umatku ini, kata Rasulullah SAW, adalah umat yang disayangi Allah. Ya. Laisa 'alaiha 'adzabun fil akhirah. Ya. Nanti umatku bisa enggak kena azab ketika di akhirat, kata Rasulullah SAW. Adzabuha fid dunya. Azabnya nanti, kata Rasulullah SAW, di dunia. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk al-fitan, fitnah-fitnah, waz-zalazil, gempa, wal qatl, pembunuhan besar-besaran. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ini sesuai dengan sabda Rasulullah, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi umat Nabi Muhammad SAW ini nanti semuanya masuk surga. Ya. Ini saya bukan ngarang-ngarang cerita, yang ngomong ini Rasulullah SAW. Ya. Bahwa semua yang beriman kepada Rasulullah SAW, ya, itu masuk surga. Kullukum yadkhulunal jannata illa man aba. Semua kalian masuk surga kecuali yang enggak mau, kata Rasul. Faman ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa taat kepadaku maka masuk surga. Barang siapa yang tidak taat atau menolak, ya, Rasulullah SAW, maka dia enggak mau masuk surga. Jadi hanya mengikuti Rasulullah SAW, ya, dalam keimanan kita masuk surga. Ya. Nah, terkait dengan azab, ya tentunya bagi orang yang berdosa diazab. Tetapi akhir daripada perjalanan umat Nabi Muhammad SAW adalah masuk surga. Ya. Adapun orang-orang yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW, itu tidak mungkin masuk surga. Ya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala yadkhulunal jannata illa wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamal fi samil khiyat. Kata Allah dalam Al-Qur'an, ya. Mereka itu tidak akan masuk surga. Orang-orang yang menolak kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka tidak akan masuk surga, kata Allah, sampai ada yang mampu memasukkan unta ke lubang jarum. Nah, unta semana besarnya, Pak? Besar kan? Tiba-tiba ada nggak yang bisa masukkan unta ke lubang jarum? Nggak ada kan? Ini menunjukkan Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, nggak mungkin masuk surga orang yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Ya. Yang dimaksud Rasulullah SAW ini, ya, bahwa nanti akhir perjalanan umatku ini akan masuk surga. Ya. Dan ketika itu tidak diazab. Tapi justru yang paling besar azab yang diberikan Allah kepada umatku, kata Rasulullah SAW, adalah fitnah-fitnah. Ya, fitnah, kemudian gempa, di mana-mana gempa. Kemarin baru gempa di mana? Di Filipina, ya. Filipina, luar biasa, ya. Kemudian baru lagi di daerah Sulawesi juga gempa, ya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab ini Ibnu Katsir menceritakan tentang sesuatu atau hal-hal yang sudah beliau bahas di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Jadi kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang banyak itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, telah banyak membahas berbagai perkara, ya. Dari mulai diciptakannya alam raya ini sampai sejarah yang terjadi di zaman hidupnya Ibnu Katsir. Ini beliau menceritakan, makanya terkait dengan fitnah-fitnah yang terjadi, yang sudah terjadi, ya, sebelum masa hidup beliau, itu semua sudah diceritakan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Makanya nanti akan kita singgung di sini, kata beliau, ya, apa saja, ya, yang disebut dengan fitnah-fitnah, perang besar, zalazil, gempa-gempa dan lain sebagainya yang akan terjadi. Ya, kalau yang sudah terjadi kita ceritakan, tapi singkat aja katanya. Yang akan terjadi kita kupas dengan tuntas. Nah, inilah kitab An-Nihayatu fil Fitan wal Malahim. Dan diantaranya Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
ba'du ma akhbara Rasul alaihi salam bi annahu sayaqa. Ada beberapa hal yang disampaikan Rasulullah SAW bahwa nanti itu akan terjadi. Ya. Rasulullah SAW menyampaikan, misalkan di masa hidup Rasulullah SAW menyampaikan ini akan terjadi. Ya. Kemudian Rasulullah SAW wafat. Setelah wafat, yang disampaikan Rasul itu terjadi. Gitu. Ya. Dan itu sudah terjadi di zaman Ibnu Katsir, kan gitu Pak ya? Sudah terjadi. Contoh, isyaratu nubuwati isyaratun nabawiyah ila anna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu sayali amral ummah ba'da Rasul alaihi salatu wasallam. Ada isyarat kenabian bahwa Abu Bakar itu akan menjadi pemimpin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Para sahabat ini enggak tahu. Dan bahkan secara sharih, secara jelas Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan nanti yang akan memimpin kalian nanti Abu Bakar. Ya, tapi prediksi-prediksi bukan perintah maksudnya. Rasulullah SAW tidak pernah memerintah nanti kalian kalau aku meninggal Abu Bakar jadi pemimpinnya. Enggak ada yang nolak ya, enggak begitu. Tapi Rasulullah SAW menyerahkannya kepada umat dan kemudian dengan serah terima oleh umat itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, secara guyub, secara syura para sahabat itu menentukan Abu Bakar sebagai khalifah. Nah, ini antaranya Bapak Ibu. Famin dzalika qauluhu litilkal mar'ah allati qala laha irji'i. Jadi ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian udah pulanglah kau, kata Rasulullah kepada perempuan itu. Faqalat, maka perempuan itu mengatakan, ara'aita illam ajidka ka'annaha ta'arradu bil maut. Wahai Rasulullah, nanti kalau engkau udah enggak ada, ya, kalau kau nanti udah enggak ada, udah meninggal maksudnya, udah wafat, ya udah kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sandaran kami siapa, kata. Illam tajidini fa'ti Abu Bakrin. Kata Rasulullah SAW, nanti kalau kau enggak dapat aku lagi, aku udah enggak ada, datang kepada Abu Bakar. Jadi isyarat seperti itu. Ya, enggak ada Rasulullah SAW bilang datang kepada Umar, datang kepada Utsman, datang kepada siapapun ya. Rasulullah, padahal Rasulullah SAW masih hidup, kemudian Abu Bakar belum jadi khalifah. Dan tidak ada pernyataan Rasulullah SAW nanti setelah aku wafat Abu Bakar yang akan jadi khalifah. Enggak ada. Enggak ada Rasulullah SAW itu memerintahkan para sahabat nanti kalau aku meninggal Abu Bakar khalifahnya, ya enggak ada. Tapi Rasulullah SAW hanya mengatakan illam tajidini fa'ti Abu Bakrin. Nanti kalau aku enggak ada, kata Rasulullah SAW, maka datanglah kepada Abu Bakar. Ini kan isyarat. Ya. Ini hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Maka al-qaim ba'dahu bil amri Abu Bakrin. Maka yang menjadi pemimpin setelah Rasulullah SAW wafat adalah Abu Bakar. Kemudian wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam hina arada ayaktuba lis-siddiq kitaban bil khilafati fatarakahu li ilmihi an ashabahu la ya'dilun anhu la'alla li ilmihim bi sabiqatihi wa fadlihi radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah SAW ya, terkait dengan kekhalifahan itu pernah bersabda, ya'ballahu wal mu'minuna illa Abu Bakrin. Bahwa Allah dan orang-orang beriman, kata Rasulullah SAW, ya, tidak akan rela kecuali dengan Abu Bakar. Ya. Jadi hadis ini bukan menceritakan, bukan menegaskan nanti habis aku Abu Bakar, enggak. Rasulullah SAW akan membuktikan. Ya, Allah akan membuktikan ya apa yang disabdakan Rasulullah SAW pada ketika Rasulullah SAW wafat itu tidak ada yang real, tidak ada yang rela kecuali Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ketika Rasul wafat ya, terjadi terjadi tarik menarik. Jadi siapa yang jadi khalifah? Jadi para sahabat ini Bapak Ibu nggak ada yang mendapatkan mandat dari Rasulullah SAW yang akan menjadi khalifah itu Abu Bakar, nggak ada. Tapi subhanallah ya, ketika mereka syuro terjadi bersih tegang antar para sahabat karena tidak ada kata putus sampai orang Ansor ini orang Madinah ya, orang Muhajirin ini orang Mekah, para sahabat yang dari Mekah yang ada di Madinah, ketika mereka tarik menarik sampai orang Ansor mengatakan udahlah ya, ini Rasul udah nggak ada, dari kalangan kami orang-orang Ansor ada pemimpin, dari kalangan orang Muhajirin ada pemimpin, masing-masing aja lah kita udah
Sampai akhirnya tarik menarik, ya, kemudian Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, udah isya. Oh iya ya. Sikit lagi ya Bapak Ibu yang dirahmati. Intinya ya, sampai akhirnya ketika itu ya, ketika Abu Bakar ya mengangkat tangan Umar bin Khattab. Aku lantik Umar bin Khattab untuk jadi khalifah setelah Rasulullah SAW. Umar langsung turunkan tangan. Ya, nggak mungkin ini terjadi, kau masih hidup, kata Umar. Ya, Umar nggak mau. Aku pula. Dia tolak-tolak orangnya. Ya, sampai akhirnya Bapak Ibu, intinya semua kaum muslimin sepakat yang menjadi khalifah adalah Abu Bakar Siddiq. Berarti kan hadis Rasul ini terjadi. Hadisnya ketika Rasul wafat, tapi kejadian itu ketika Rasulullah SAW. Hadisnya sebelum Rasulullah wafat, tapi kejadian itu terjadi setelah Rasulullah wafat. Ini luar biasa. Ya. Kemudian ada juga isyarat, banyaklah isyarat ya di sini bahwa nanti habis Abu Bakar, Umar ya, seperti sabda Rasulullah SAW, ya, billadaini min ba'di Abi Bakri wa Umar. Ya. Terkait dengan isyarat Rasulullah SAW bahwa Abu Bakar dan Umar ini adalah dua sahabat yang paling punya keutamaan yang luar biasa. Tentang Utsman dan lain sebagainya. Terima kasih Pak. Kemudian juga ada isyarat nabawiyah ila annal muslimin yaftahuna Misr. Nanti kaum muslimin akan menaklukkan Mesir. Kata Rasulullah SAW, idza fatahtum Misr, nanti kalau kalian menaklukkan Mesir, fastausu bil qibti, maka kalian harus berbuat baik kepada orang-orang Qibti. Ya, orang kan Mesir itu kan keturunan Qibti. Dalam riwayat lain fastau bi ahliha khairan, berbuat baik. Kenapa? Lahum dhimmatun wa rahiman. Mereka punya punya komitmen ya, dan hubungan silaturahim. Apa yang dimaksud Rasulullah hubungan silaturahim? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW kan orang Quraisy, ya. Dan orang Quraisy ini keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari Nabi siapa? Nabi Ismail, kan gitu ya? Karena Nabi Ibrahim ada istrinya Siti Hajar, Siti Sarah dan Siti Hajar. Nabi Muhammad SAW keturunan Siti Sarah apa Siti Hajar? Siti Hajar. Siti Hajar ini dari Mesir. Kan Siti Hajar ini kan dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian lahirlah Nabi Ismail. Maka Rasulullah berpesan, nanti kalau kalian menaklukkan Mesir, coba. Padahal Mesir belum takluk. Ya. Dan ditaklukkannya itu pada tahun ke-20 Hijriah, pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ditaklukkan Mesir. Kalian punya hubungan dengan Mesir. Kenapa? Karena ibu kita orang Mesir. Ibu kita Siti Hajar itu orang Mesir. Fastausu bi ahliha khaira, maka berbuat baiklah sama orang Mesir, kata Rasulullah SAW. Begitu juga dengan dua imperium besar, yaitu Persia dan Romawi, nanti akan ditaklukkan. Kalau Persia, Romawi itu ditaklukkan di zaman, kalau Persia di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah SAW, suatu ketika kalian akan bersedekah, berinfak dengan harta-harta dari Romawi dan Persia. Jadi menunjukkan bahwa nanti Romawi dan Persia juga ditaklukkan. Bahkan di masa itu Rasulullah SAW, ya, idza halaka kaisar fala kaisar ba'dahu. Kalau kaisar yang hidup sekarang ini mati, maka enggak ada lagi kaisar setelahnya. Ya, artinya hilang itu Romawi. Wa idza halaka Kisra fala Kisra ba'dahu. Ini raja Persia kalau mati, habis itu enggak ada lagi Persia. Betul. Ketika raja Persia ini mati, ya, di zaman siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Persia takluk. Ya. Berton-ton emas dibawa dari Qadisiyah itu ke Madinah. Ya, di zaman Umar. Ya, sampai pokoknya kayalah kaum muslimin ketika itu dengan ghanimah dari Qadisiyah, ibu kota Persia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini masih banyak lagi isyarat-isyarat, nanti insyaallah kita lanjutkan. Kira-kira ada Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Tentang fitnah dan malahim, silakan. Apa betul? Ustaz Nur Hadi pula yang nanya.
Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya singkat, Ustaz. Apa yang disampaikan Rasulullah itu apakah memang prediksi pribadi Rasulullah ataukah memang diilhamkan melalui wahyu atau malaikat Jibril? Sehingga kemudian banyak sekali peristiwa yang terjadi. Dan apakah juga memang itu membuktikan bahwa memang perkataan Rasulullah itu benar dan tidak pernah berbohong? Gitu, Ustaz. Iya. Ada lagi yang bertanya Bapak Ibu? Jazakallah khair. Ada Ustaz. Kita jawab dulu yang itu ya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, tadi sudah saya sampaikan ya. Ibnu Katsir rahimahullah juga menyampaikan tadi ya. Li akhbaris shadiqil masduq anha alladzi la yantiqu 'anil hawa. In huwa illa wahyu yuha. Bahwa Rasulullah SAW itu menyampaikan sesuatu itu dari wahyu Allah. Jadi Rasulullah SAW ini Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, semua tindak tanduk Rasul itu semua wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bahkan mimpinya, mimpi para nabi dan Rasul itu wahyu. Nah, contoh Bapak Ibu terkait dengan perang Khaybar. Mungkin Ustaz pernah ya baca-baca tentang perang Khaybar kita. Ya, perang Khaybar itu berawal dari mimpi. Bahwa mimpi Rasul pada malam itu kaum muslimin akan memerangi Khaybar. Khaybar itu tempat orang-orang Yahudi di Jazirah, ya Khaybar itu. Sekitar 100 km kalau nggak salah dari Madinah. Kita akan ke Khaybar dan akan menang kata Rasul. Dan akan mendapatkan ghanimah yang banyak. Karena di Khaybar itu orang Yahudi itu nyimpan ghanimah, kebun, emas banyak. Jadi kalau menang perang di Khaybar itu udah pasti kaya. Ketika paginya Rasulullah mengatakan kita akan menyerang Khaybar dan Allah akan memberikan kemenangan kepada kita. Itu orang-orang munafik Bapak Ibu kepingin ikut.